Oke, selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah dasar sistem kontrol. Hari ini tema kita terbahas tentang transformasi Laplace. Salah satu cara untuk menganalisa karakteristik dan gejala-gejala yang terjadi dalam suatu sistem kontrol diperlukan kaidah transformasi Laplace dari Laplace, karena transformasi Laplace ini berfungsi mengubah rumus matematika atau persamaan yang tadinya domain waktu bisa diubah ke domain frekuensi. Begitu juga sebaliknya pada saat inverse dari frekuensi ke domain waktu, ya. Rumusnya sama. Ini kan frekuensi, ini ada satu fungsi dia dari domain S, itu berarti dia frekuensi, ya. Nah, begitu kita Laplace dari domain waktu di Laplace, dia akan menghasilkan fungsinya itu sudah pakai S. Karena transformasi Laplace ini cukup bisa dikatakan tidak mudah, sehingga kita diberikan persamaan-persamaan, istilah kata tuh nilai transformasinya sudah baku, sehingga kita tinggal menggunakannya aja, sehingga tidak sulit dalam menyelesaikannya. Contoh nih, kalau dia dalam bentuk unit impulse di dalam waktu dalam domain waktu, dia kalau frekuensinya 1, kalau dia amplitudenya misalnya 2, 3, 4, dia berarti 1 per S, 2 per S, 3 per S. Kalau T berarti apa? 1 S kuadrat. Kalau T kuadrat 2 per S pangkat 3. Demikian selanjutnya bisa dipakai lagi nanti, ya. Atau kayak ini T berarti T di atas, bisa ini 2, ya. Misalnya ini T-nya itu di atas ini. E pangkat min AT itu di plus di sini. Jadi kalau misalnya di sini positif, berarti di sini negatif. Oke, ya. Lanjut aja. Setelah diturunkan secara praktis transformasi Laplace dari beberapa fungsi yang dipakai, ya. Terdapat pula tabel yang menggambarkan teorema transformasi Laplace untuk menyelesaikan. Kalau yang tadi dalam bentuk real, ini juga dalam bentuk yang imajiner. Artinya dia ada kompleksnya, ada real dan imajiner juga ada nih, memudahkan kita juga untuk memahami transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi, ya. Ini, ya, bisa digunakan tabel yang ada. Contoh nih, ya, ada satu fungsi waktu, ya, ketahuan dari T 5 UT plus 3E pangkat min 2T. Kita mau ubah yang T ini menjadi S, domain frekuensi. Contoh ibu udah bikin tadi. Oke. Nomor 1, ya, ibu ambil tadi. Ini ibu putar nih. Tadi 5 UT dengan 3 kita mau buat dari domain waktu ke domain frekuensi, ya. Kita tadi udah sepakat kalau dia hanya amplitudo, dia dia A per S. Berarti kalau dia 5 per S. Kalau E pangkat min AT tadi apa? Nih, E pangkat min AT, A nya berapa? Jadi 1 per 1 plus A, ya. Kalau di sini karena dia min, berarti yang tadi dia min kan jadi positif jadi min nih. Jadi 3 per S plus 2, ya, ngikut si format ini. Ngikut si ini nih. Dia min jadi positif. Oke, ini min menjadi positif nih. Sampai sini udah kelar belum? Kenapa? Karena kaki mereka belum sama, kan penyebut harus sama. Yaitu supaya sama, ini kali ini, sehingga dapatlah kakinya mereka sama di S kali S plus 2. Terus sisanya ini kali dapat
dahulu. Kakinya udah sama. Jadi yang tadinya dia domain waktu sekarang sudah domain frekuensi. Ya. Lanjut lagi di persamaan. Sama aja ya. Ini parsial. Ya, dia istilah kata mengalami perulangan. Ini sama aja sebenarnya saya pertama. Kita langsung aja ke contoh soal nomor 2. Ini lanjut ya. Nih. Ada satu soal. Kalau tadi kita mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi, di sini kita mengubah dari domain frekuensi ke domain waktu, inverse-nya. Ada soalnya seperti ini, kita tinggal apa? Pecahkan ini kan, kayak rumus ABC ya. S plus 2 jadinya menjadi S plus 1. Terus ini kita convert 1A per ini, B per ini. Sama kayak tadi kita samain kakinya. Yang ini sudah ada berarti ini dibagi ini kan sisanya S plus 1. Berarti A kali S plus 1. Ini juga sama. Kakinya kan sudah S plus 1, berarti ya sisanya ini ya. Berarti B kali S plus 2. Ini kan udah sama, jadi kita skip. Langsung aja 5 sama dengan ini kali ini, B kali S, B kali 2 dapatlah. Nah, di sini kan yang pakai S tidak ada alias 0, berarti yang pakai S digabung. A plus B itu 0. Sementara yang tidak ada S yaitu A plus 2B adalah 5. Jadi kalau kita bikin persamaan seperti ini, A-nya habis, B kurang 2B min B, 0 kurang 5 min 5. Jadi B sama dengan 5. Kita kembali lagi, tadi A plus B sama dengan 0 kan? Karena sama-sama S kan ini, ketahuan ini 0. Kita udah ketahui B sama dengan 5. Berarti supaya 0, A sama dengan min 5. Sehingga tadi inilah hasilnya kan? Yang ini tadi tuh A per S plus 2, jadi A tadi berapa? Min 5, B adalah S plus 1. Ini dalam domain S, masih S. Kita mau buat dalam domain T. Kembali lagi kayak tadi. Yang pakai S plus, yang ini. Nih, yang pakai S plus, ini S plus A adalah E pangkat min. Nah, jadi kalau ini positif berarti E pangkat min 2T. Amplitude di depannya adalah min 5. Ini juga sama. E pangkat min T, amplitude depannya adalah positif 5 dikali UT, ya kan? Artinya dia di sini dalam format sudah domain waktu. Itunya inverse ya. Kalau contoh pertama tadi kita dari domain waktu ke frekuensi, sekarang dari frekuensi ke waktu. Nomor 3 juga sama, kurang lebih sama. Hanya bedanya untuk kasus-kasus yang kayak gini nih, ini kan kuadrat ya. Jadi kita tetap pakai 3 jatuhnya. Lepas dulu yang S, sisa ini kan. Nah, tinggal ambil 1, ambil kedua. Seandainya ini 3, ini S plus 1, S plus 1 pangkat 2 sama S plus 1 pangkat 3. Jadi sesuai dengan pangkat yang ada di sini. Pengerjaannya juga sama, Ibu udah bikin di sini. Contoh ya, Ibu ambil nomor 3. Sama kayak tadi, kita dalam frekuensi S mau ubah ke dalam domain waktu. Ini tadi soalnya, S-nya kita keluarin, ya kan? Sisanya adalah S plus 1 plus 1. Karena kebetulan ini sama, jadi per pangkat 2. Sama, berarti ada 3 ini, karena S-nya pangkat 3. Berarti ada 3. A, B, C, terserah. Mau ini yang 1, S plus 1 pangkat 1, sama S plus 1 pangkat 2. Sama pengerjaannya kayak tadi lagi. Kalau ini ada S, berarti yang tidak ada adalah S plus 1 pangkat 2 kali A. Ini sudah ada S plus 1, berarti yang sisa belum S sama S plus 1 pangkat 1. Ini udah ada pangkat 2, berarti sisa yang S. Kita samain kakinya, sama kayak tadi persamanya, sehingga menemukan nilainya A 3, B min 3, dan C min 1. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini kembali lagi kayak tadi ya, kita masih dalam domain frekuensi. Frekuensi atau S. Tadi kita masukkan angkanya A ke sini, B ke sini, C ke sini sesuai dengan formasi tadi yang ada di sini. Ini yang kita pakai pertama.